warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengwina Nur Aulia dengan NIM 12440300062 dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 poin mengenai ilmu komunikasi. Poin pertama, ilmu komunikasi berasal dari retorika, yaitu seni berbicara dan meyakinkan audiens secara lisan yang berkembang pesat pada masa Yunani kuno, khususnya pada masa Socrates. Retorika menjadi landasan awal dalam memahami bagaimana pesan disampaikan secara efektif kepada audiens. Pada masa itu, Socrates memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran retoris. Meskipun Socrates sendiri dikenal dengan metode tanya-jawab atau dialektika, tetapi pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap fondasi komunikasi persuasif. Poin kedua, menurut Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Ia melihat komunikasi sebagai upaya yang melibatkan komunikator, pesan, media, dan penerima dengan tujuan utama mempengaruhi sikap atau pendapat audiens. Hofland terkenal dengan teorinya tentang komunikasi persuasif, di mana ia menekankan bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kredibilitas sumber, isi pesan, dan respon audiens tentang pesan tersebut. Poin ketiga, komunikasi disebut sebagai interaksi karena komunikasi seperti hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat seseorang berbicara atau mengirimkan pesan, orang lain akan merespon atau memberikan tanggapan. Jadi komunikasi bukan hanya satu arah. Contoh sederhananya saat kamu bilang, "Hai" ke temanmu, itu adalah sebab, lalu temanmu menjawab, "Hai" juga, itu adalah akibat. Itu yang dimaksud komunikasi sebagai interaksi, yaitu proses saling mempengaruhi dan merespon satu sama lain. Poin keempat, stand-up comedy merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk menghibur audiens. Dalam stand-up comedy, seorang komedian menyampaikan cerita, lelucon, atau observasi sehari-hari dengan gaya yang lucu dan menarik, sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengundang tawa. Poin kelima, gangguan komunikasi yang muncul akibat kesalahan penggunaan bahasa seperti pemilihan kata yang salah, ejaan yang keliru, makna yang ambigu adalah gangguan semantik, bukan gangguan teknis. Sedangkan gangguan teknis adalah gangguan yang terjadi karena masalah pada alat atau media komunikasi seperti telepon rusak, sinyal internet yang buruk, atau gangguan frekuensi. Jadi kesalahan bahasa masuk dalam kategori gangguan semantik, bukan gangguan teknis. Poin keenam, komunikasi yang bertujuan untuk memberitahu seseorang tentang sesuatu, harapan agar orang tersebut percaya bahwa informasi yang disampaikan itu benar dan penting untuk diketahui, itu disebut fungsi komunikasi informatif atau persuasif. Sebenarnya, fungsi komunikasi ritual itu lebih berhubungan dengan komunikasi yang menjaga hubungan sosial, seperti salam, doa, atau ritual budaya, bukan hanya sekedar menyampaikan fakta. Jadi, jikalau kamu ingin menyampaikan fakta supaya orang percaya dan mengerti, itu lebih tepat disebut dengan fungsi komunikasi informatif, bukan fungsi komunikasi ritual. Jadi singkatnya itu, fungsi komunikasi informatif atau persuasif adalah memberitahu dan meyakinkan orang tentang fakta, sedangkan fungsi komunikasi ritual itu menjaga hubungan sosial dan tradisi lewat komunikasi. Poin ketujuh, kemampuan
Keterbatasan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan adalah akibat dari perkembangan otak manusia yang lebih besar dan kompleks, terutama bagian otak yang disebut dengan cerebrum cortex. Bagian ini memungkinkan manusia untuk belajar, memahami, dan menggunakan bahasa dengan struktur menyampaikan ide abstrak, serta menciptakan kalimat baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Berbeda dengan hewan, komunikasi terbatas pada isyarat atau suara yang bersifat tetap dan hanya untuk kebutuhan dasar atau situasi tertentu. Hewan tidak mampu membuat kalimat baru atau memahami konsep yang kompleks seperti manusia. Jadi, singkatnya, otak manusia yang berkembang memungkinkan kemampuan berbahasa yang unik, kompleks, dan kreatif yang tidak dimiliki oleh hewan. Poin ke-8. Ekspresi wajah intensif artinya kita menunjukkan ekspresi wajah yang lebih kuat atau lebih jelas dari perasaan sebenarnya. Tujuannya adalah agar orang di sekitar kita menilai kita dengan baik. Jadi, kadang-kadang kita harus menampilkan ekspresi yang berbeda dari apa yang sebenarnya kita rasakan supaya orang lain bisa lebih mengerti atau menghargai kita dengan cara yang positif. Contohnya, walaupun kita merasa sedih, kita bisa menunjukkan ekspresi wajah yang lebih ceria supaya suasana tetap baik dan orang lain merasa nyaman. Poin ke-9. Ekspresi maks adalah ekspresi yang dibuat seseorang untuk menyembunyikan perasaan atau emosinya yang sebenarnya. Jadi, ketika seseorang menggunakan ekspresi maks, dia tidak menunjukkan emosi yang sebenarnya sedang dirasakan, melainkan menampilkan wajah yang netral atau berbeda dengan perasaan aslinya. Kenapa manusia perlu ekspresi maks? Karena yang pertama, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, agar tetap terlihat profesional atau sopan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, untuk menjaga privasi perasaan pribadi. Poin ke-10. Ketika seseorang sangat tertarik atau suka pada sesuatu, ukuran pupil matanya akan membesar secara otomatis. Ini terjadi tanpa kita sadari. Jadi, dengan melihat perubahan ukuran pupil mata, kita bisa tahu perasaan atau minat seseorang tanpa dia harus berkata apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa tatapan mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal, yaitu cara berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.